Kita ke informasi berikutnya. Ini ada seiring dengan surutnya banjir di sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin, ratusan orang yang sebelumnya mengungsi di Terminal Kilometer 6 kini sudah sebagian besarnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Terminal Kilometer 6 di kawasan Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur, Sabtu siang sudah tampak lengang. Setelah sebelumnya, ratusan korban banjir menempati kios-kios dan lorong pada bangunan terminal angkutan umum ini. Beberapa hari terakhir, air banjir yang merendam sejumlah kawasan di kota berjuluk 1000 sungai ini memang sudah surut, sehingga sebagian besar pengungsi kini telah pulang ke rumah masing-masing. Sudah surut udah di rumah kan. Iya. Kalau di jalan masih ada. Berarti mau pulang siap-siap pula? Iya. Sementara itu, sejumlah pengungsi juga masih terlihat bertahan di terminal karena permukiman mereka masih terendam. Masih banjir, Masih banjir lah. Iya. Tapi ada toleransi untuk pengelola, Bang? Yang biasanya ada toleransi, Bang. Kalau yang masih mau bertahan, bertahan aja. Sebelumnya, Pak, ada berapa pengungsi di sini, Pak? 600. 600. Untuk sementara ini ada berapa? Ada sementara ini tinggal 26 kakak. Dari 600 warga yang mengungsi di Terminal Kilometer 6, kini hanya tersisa 82 jiwa yang masih tetap bertahan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Alhamdulillah, akhirnya perlahan banjir di Kalimantan Selatan sudah mulai surut dan para pengungsi juga berangsur-angsur bisa pulang ke rumah masing-masing. Ustaz, di setiap kejadian pasti ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Kemudian, menurut Ustaz, seperti apakah pelajaran yang bisa dipetik dari berbagai musibah yang menimpa? Ya, kita turut prihatin ya terhadap musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang terdampak ya. Mudah-mudahan mereka bersabar ya. Ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan musibah itu adalah sebuah keniscayaan ya. Musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang niscaya Allah berikan kepada siapapun, lebih-lebih kepada orang yang beriman. Jangan beranggapan ketika kita sudah menyatakan beriman, kemudian kita tidak diuji. Sebab kita tahu orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya, ujiannya dalam hidup di dunia ini adalah para nabi. Jadi jangan menganggap kalau kita ini sudah beriman lalu kita akan tidak diuji. Kita diuji dalam rangka apa? Di antaranya adalah untuk mengangkat derajat seseorang. Apakah dia bersabar dengan musibah yang dialaminya itu atau tidak? Demikian juga ketika seorang diberi ujian dalam bentuk kenikmatan. Jangan anggap Tuhan sedang senang sama dia. Itu adalah ujian untuk mengetahui apakah dia bersyukur atas nikmat yang dirasakannya atau tidak ya. Selain itu tentu musibah yang kita alami apapun bentuknya, ini tentu selain kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu harus mendorong kita untuk introspeksi ya. Apa yang menjadi penyebab musibah itu? Sebab musibah itu juga terjadi akibat ulah tangan manusia. Oleh karena itu kita perlu mencari sebab-sebabnya. Di sini kita perlu misalnya ya sarana prasarananya, infrastrukturnya, atau kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Hal-hal yang perlu kita hindari supaya kita tidak mengalami musibah. Disinilah para ilmuwan, para ahli di bidang teknologi untuk memikirkan menyelamatkan masyarakat kita ini dari berbagai musibah terutama bencana alam yang sering sekali terjadi di setiap tahun ya. Jadi selain memang ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga harus introspeksi. Mari kita cari apa yang menjadi penyebab musibah itu, lalu kita pikirkan bersama bagaimana menghindari musibah itu di tahun-tahun yang akan datang. Baik, terima kasih Ustaz Mukhlis Hanafi yang telah memberikan semangat dan tausiah yang mencerahkan. Sampai jumpa kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.